Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Sarkosi dari kelas 1.1 Teknik Informatika, dan di sini saya akan menjelaskan fungsi inverse dan sifat-sifatnya. Oke, ini bisa dilihat daftar isinya yang akan kita awali dengan pendahuluan, pembahasan dan kesimpulan, juga saran, ada juga contoh soal dan jawaban. Dan terakhir itu daftar pustaka. Baik, kita mulai kepada pendahuluan. Latar belakang. Dalam matematika, konsep fungsi adalah fundamental. Fungsi menggambarkan hubungan antara dua himpunan di mana setiap elemen dari himpunan pertama, domain, berhubungan dengan tepat satu elemen dari himpunan kedua, kodomain. Namun, seringkali kita menghadapi situasi di mana kita perlu membalikkan hubungan ini, yaitu mencari input asli dari suatu output yang diberikan. Disinilah konsep fungsi inverse menjadi sangat relevan. Fungsi inverse memungkinkan kita untuk memutar balik suatu fungsi dan menemukan nilai awal dari suatu proses atau transformasi. Pemahaman mendalam tentang fungsi inverse tidak hanya penting dalam kalkulus, tapi juga memiliki aplikasi luas dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknik, mulai dari kriptografi hingga pemodelan ekonomi. Rumusan masalah. Untuk memahami fungsi inverse secara komprehensif, beberapa pertanyaan kunci perlu dijawab. Yaitu apa definisi formal dari fungsi inverse, bagaimana cara menentukan apakah suatu fungsi memiliki inverse, apa saja sifat-sifat utama yang dimiliki oleh fungsi inverse, dan juga bagaimana prosedur langkah demi langkah untuk menemukan fungsi inverse dan suatu fungsi yang diberikan. Dan apa saja aplikasi praktis fungsi inverse dalam kehidupan sehari-hari dan disiplin ilmu lainnya. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan pembaca mampu mendefinisikan fungsi inverse dengan benar, mengidentifikasi fungsi yang memiliki inverse, menyebutkan dan memahami sifat-sifat fungsi inverse, menentukan fungsi inverse dari berbagai jenis fungsi, menganalisis dan menerapkan konsep fungsi inverse dalam permasalahan nyata. Baik, kita akan masuk ke bab 2, yaitu pembahasan konsep dasar inverse. Sebelum memahami fungsi inverse, mari kita ulas kembali konsep fungsi sebuah fungsi. Katakanlah f memetakan setiap elemen x dari domain A ke elemen y di ke domain B ditulis sebagai y sama dengan fx. Inverse dari suatu operasi atau proses adalah tindakan yang membatalkan operasi atau proses awal tersebut. Dalam konteks fungsi inverse yang seringkali dinotasikan sebagai f pangkat 1 adalah fungsi yang membalikkan tindakan f. Artinya jika f mengubah x menjadi y, maka f pangkat 1 akan mengubahnya menjadi x. Akan mengubah y kembali menjadi x. Syarat penting agar sebuah fungsi memiliki inverse adalah fungsi tersebut harus bijektif. Fungsi bijektif berarti fungsi tersebut adalah injektif 1. Setiap elemen di domain dipetakan ke elemen yang berbeda. Di kodomain tidak ada dua elemen domain yang memiliki output yang sama secara grafis. Ini berarti setiap garis horizontal memotong grafik fungsi paling banyak satu kali, atau uji garis horizontal. Berikutnya surjektif atau onto. Setiap elemen di kodomain memiliki setidaknya satu elemen
di domain yang memetakannya, artinya semua nilai di kodomain terkena oleh fungsi secara informal. Range fungsi sama dengan kodomainnya. Fungsi inverse. Pertama itu ada definisi. Jika f sama dengan a ke b adalah fungsi bijektif, maka terdapat fungsi inverse f pangkat min 1 bagi b ke a sedemikian rupa sehingga untuk setiap x di a dan y di b berlaku f x sama dengan y jika dan hanya jika f pangkat min 1 y sama dengan x. Dan ada juga grafik fungsi inverse. Grafik fungsi f pangkat min 1 merupakan refleksi pencerminan grafik fungsi f terdapat garis y sama dengan x. Ini adalah salah satu sifat geometris yang paling menarik dari fungsi inverse. Ya, selanjutnya sifat-sifat fungsi inverse. Maaf saya tidak tahu ini apa namanya. f pangkat min 1 x sama dengan x untuk setiap x di domain f pangkat min 1 dan f pangkat min 1 maaf saya juga nggak tahu itu tadi, masih nggak tahu saya itu apa. Fx x untuk setiap x di domain f pangkat min 1 sama dengan range f pangkat min 1 sama dengan domain f. Inverse dari inverse suatu fungsi adalah fungsi itu sendiri. F min pangkat min 1 dan itu buka kurung pangkat f pangkat f min 1 dan di luar itu juga pangkat min 1 sama dengan f. Jika f dan g keduanya memiliki inverse, maka f g pangkat min 1 sama dengan g pangkat min 1 f pangkat min 1. Bab 2, pembahasan lanjutan. Cara menentukan fungsi inverse. Langkah 1. Ubah fx menjadi y. Misalnya, jika Anda memiliki fungsi f x sama dengan 2x tambah 3, ubah menjadi y sama dengan 2x tambah 3. Ini membantu visualisasi hubungan input-output. Langkah 2, tukar x dan y. Ganti setiap x dengan y dan setiap y dengan x. Jadi y sama dengan 2x tambah 3 menjadi 3 sama dengan 2y tambah 3. Ini adalah inti proses pembalikan fungsi. Langkah 3. Selesaikan untuk y. Manipulasi persamaan baru tersebut secara aljabar untuk membuat y menjadi subjek persamaan. Dalam contoh kita, x sama dengan 2y tambah 3 ke x kurang 3 sama dengan 2y ke y sama dengan x kurang 3 per 2. Langkah 4, ubah y menjadi f pangkat min 1 x. Setelah Anda berhasil menyelesaikan untuk y, ganti y dengan f pangkat min 1 x jadi pangkat f pangkat min 1 x sama dengan x kurang 3 per 2. Ini adalah fungsi inverse yang dicari. Langkah 5, verifikasi opsional tapi dianjurkan. Untuk memastikan inverse Anda benar, periksa apakah f pangkat min 1 x sama dengan x dan f pangkat min 1 fx sama dengan x. Ini adalah cara yang baik untuk memeriksa pekerjaan Anda. Aplikasi dalam kehidupan nyata. Fungsi inverse tidak hanya sekedar konsep abstrak dalam matematika. Ia memiliki banyak aplikasi praktis yang relevan dalam berbagai bidang. Berbagai bidang. Pertama, kriptografi. Fungsi inverse digunakan dalam algoritma enskripsi dan deskripsi. Fungsi enskripsi mengubah pesan asli menjadi kode, dan fungsi deskripsi inverse-nya mengubah kode
kembali menjadi pesan asli. Kedua ada ekonomi. Dalam ekonomi, fungsi permintaan dan penawaran terkadang memiliki inverse. Misalnya, jika fungsi permintaan memberikan kuantitas yang diminta berdasarkan harga, maka fungsi inverse dapat memberikan harga yang dibutuhkan untuk mencapai kuantitas yang diminta tertentu. Ketiga, fisika. Banyak rumus fisika melibatkan inverse. Contohnya, jika Anda memiliki rumus untuk mengubah suhu dari Celsius ke Fahrenheit, maka fungsi inverse-nya akan mengubah Fahrenheit ke Celsius. Berikutnya ada keempat, ilmu komputer. Dalam grafik komputer, transformasi geometris, rotasi, translasi, skala seringkali memiliki inverse yang digunakan untuk mengembalikan objek ke posisi atau orientasi semula. Kelima itu ada biologi dan kedokteran. Fungsi inverse dapat digunakan dalam pemodelan dosis obat jika Anda tahu bagaimana tubuh metabolisme obat pada dosis tertentu. Fungsi inverse dapat membantu menentukan dosis yang diperlukan untuk mencapai konsentrasi obat yang diinginkan. Bab 3, kesimpulan dan saran. Melalui pembahasan ini, kita telah mengeksplorasi secara mendalam konsep fungsi inverse dan sifat-sifatnya. Fungsi inverse adalah alat matematis yang kuat untuk membalikkan hubungan input-output dari suatu fungsi asli. Kunci utama untuk memiliki fungsi inverse adalah sifat bijektif dan fungsi tersebut, yaitu fungsi harus satu-satu injektif, dan pada surjektif kita juga mempelajari bahwa grafik fungsi inverse adalah cerminan dari grafik fungsi asli. Terdapat garis Y sama dengan X yang memberikan pemahaman geometris yang intuitif. Sifat-sifat aljabar seperti F pangkat min 1 X sama dengan X dan F pangkat min 1 dan Fx sama dengan X menegaskan hubungan simetris antara fungsi dan inverse-nya. Prosedur langkah demi langkah untuk menemukan inverse yaitu menukar X dan Y lalu menyelesaikan untuk Y adalah keterampilan esensial yang telah kita kuasai. Rekomendasi pembelajaran lebih lanjut. Untuk memperdalam pemahaman tentang fungsi inverse dan konsep terkait, disarankan untuk 1. Berlatih soal. Kerjakan berbagai jenis soal termasuk fungsi linear, kuadrat, eksponensial, logaritma, dan trigonometri untuk menguasai teknik pencarian inverse. Kedua, eksplorasi grafik. Gunakan perangkat lunak grafik seperti GeoGebra atau Desmos untuk memvisualisasikan fungsi dan inverse-nya serta mengamati sifat pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Studi kasus lanjut. Cari aplikasi fungsi inverse yang lebih kompleks dalam bidang spesifik dan diminati seperti rekayasa, fisika kuantum, atau keuangan. Kolaborasi, diskusi dengan teman atau pengajar dapat membantu mengklarifikasi konsep yang sulit dan menemukan perspektif baru. Ini masih lanjutan bab 3. Konversi satuan suhu. Bayangkan Anda memiliki fungsi Fc sama dengan 9/5C tambah 32 yang mengubah suhu dari Celsius C ke Fahrenheit F. Jika Anda ingin tahu suhu Celsius berapa yang menghasilkan suhu Fahrenheit tertentu, Anda memerlukan fungsi inverse-nya. Mari kita cari. Contoh, Y sama dengan 9/5 X tambah 32. X sama dengan 9/5 Y tambah 32. X kurang 32 sama dengan 9/5 Y.
Y kurang Y sama dengan 5/9 X kurang 32. Jadi fungsi inverse adalah si F sama dengan 5/9 F sama dengan 32. Yang mengubah Fahrenheit kembali ke Celsius ini adalah contoh klasik bagaimana fungsi inverse memungkinkan kita membalikkan proses konversi penentuan harga berdasarkan permintaan. Dalam ekonomi, misalkan fungsi permintaan suatu produk adalah QP sama dengan 1000 kurang 2P, di mana Q adalah kuantitas yang diminta dan P adalah harga. Fungsi ini memberitahu kita berapa banyak produk yang akan diminta pada harga tertentu. Jika seorang produsen ingin tahu harga berapa yang harus ditetapkan untuk menjual jumlah Q produk tertentu, mereka membutuhkan fungsi inverse. Q sama dengan 1000 kurang 2P. P sama dengan 1000 kurang 2Q. Tukar variabel, meskipun dalam ekonomi sering tetap P dan Q. 2Q sama dengan 1000 kurang P. Q 1000 kurang P per 2 sesuaikan untuk Q. Maka PQ sama dengan 500 kurang 1 per 2Q adalah fungsi inverse yang memberikan harga P berdasarkan kuantitas yang diinginkan Q. Ini ada contoh soal dan jawaban. Ini latihan untuk mengasah pemahaman. Jadi yang pertama itu fungsi linear. Tentukan inverse dari fungsi fx sama dengan 3x kurang 5. Jawaban ada 4 langkah. Y sama dengan 3x kurang 5. Dan langkah keduanya itu ada x sama dengan 3y kurang 5. Langkah 3, x tambah 5 sama dengan 3y ke y sama dengan x tambah y per 3. Langkah 4, f pangkat min 1 x sama dengan x tambah 5 per 3. Ada soal 2 fungsi kuadrat terbatas. Tentukan inverse dari f x sama dengan x pangkat 2 untuk x ke 0. Jawabannya, langkah pertama, y sama dengan x2. Langkah kedua, x sama dengan y2, y pangkat 2. Itu tadi x pangkat 2, maaf. Langkah ketiga, y sama dengan plus akar x karena domain asli x ke 0, maka range inverse juga y ke 0, jadi y sama dengan akar x. Langkah 4, f pangkat min 1 x sama dengan akar x. Soal 3, fungsi pecahan. Tentukan inverse dari f x sama dengan x tambah 1 per x kurang 2. Jawaban, langkah 1, y sama dengan x tambah 1 per x kurang 2. Langkah 2, x sama dengan y tambah 1 y kurang per y kurang 2. Langkah 3, x y kurang 2 sama dengan y tambah 1 ke x y kurang 2x sama dengan y tambah 1 ke x y kurang y sama dengan 2x tambah 1 ke y x kurang 1 sama dengan 2x tambah 1 ke y sama dengan 2x tambah 1 per x kurang 1. Langkah 4, f pangkat min 1 x sama dengan xx 2x tambah 1 per x kurang 1. Ini soal keempat, bisa kalian lihat sendiri. Soalnya ini kita masih banyak soal 4, soal 5. Kalau mungkin akan kepanjangan, maaf. Ini soal ke-6 boleh dilihat sampai saya memiliki contoh soal dan jawabannya ada 10 contoh. Ada fungsi dengan akar kuadrat, komposisi fungsi inverse dengan domain terbatas, verifikasi inverse dari fungsi kubik. Daftar pustaka. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya.
misal banyak kesalahan, saya mohon maaf karena ya maklum, dan maaf jika bertanya kok tidak ada orangnya. Saya tidak memiliki webcam di ini komputer saya, jadi terima kasih, semoga presentasi ini bermanfaat bagi Anda dalam memahami konsep inverse dan sifat-sifatnya. Jika ada pertanyaan atau saran, jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar. Salam hangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.